Cerita Al-Fatih tertidur 3 hari di bawah reruntuhan Musala Ponpes Al-Hozini. Saya mimpi minum. Ungkapan syukur tak henti diucapkan Abdul Hanan saat mengetahui anak keduanya Al-Fatih Cakrabuana selamat dari reruntuhan Musala Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo. Bahkan ia merasa mendapat keajaiban karena rupanya Al-Fatih tertidur pulas selama berada di dalam puing reruntuhan sekitar 3 hari. Peristiwa ambruknya musala itu terjadi pada Senin, 29 September 2025, sore. Al-Fatih baru berhasil dievakuasi pada Rabu, 1 Oktober 2025, sore. Jika dihitung Al-Fatih berada sekitar 3 hari di dalam puing reruntuhan bangunan. Alhamdulillah, ucap warga Bangkalan ini di RSUD Notopuro Sidoarjo, Kamis, 2 Oktober 2025. Pada saat dievakuasi, Al-Fatih tak mengalami luka serius, hanya lecet. Dalam ceritanya, remaja 14 tahun itu merasa tidur. Ia bahkan tak mengingat pasti kejadian ini. Al-Fatih hanya mengingat bahwa sebelum gedung itu ambruk sempat terdengar suara gemuruh seperti gempa. Begitu gedung itu rubuh, Al-Fatih sempat berlari untuk keluar gedung. Namun ia tak berhasil dan pingsan. Saat bangun, Al-Fatih sudah tak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun, Al-Fatih masih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Setelah itu saya tidur dan tidak ingat lagi. Saya sempat mimpi minum lewat selang. Mimpi tapi kayak asli rasanya, kata Al-Fatih saat bercerita di atas tempat tidur tempat ia dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo. Dalam tidurnya selama 3 hari itu, Al-Fatih merasa mimpi berkeliling ke sejumlah tempat. Namun, ia tak mengingat rinci. Ia hanya ingat berkeliling menggunakan transportasi pick-up. Di dalam reruntuhan itu, Al-Fatih sebenarnya tertimpa gundukan pasir dan seng. Namun komponen inilah yang menyelamatkan posisi Al-Fatih dari puing-puing bangunan. Al-Fatih baru sadar saat ada bunyi suara petugas tengah menggetok puing-puing. Semula, ia mengira itu suara tukang sedang menggarap bangunan. Namun rupanya itu adalah petugas yang berupaya untuk menyelamatkan Al-Fatih. Terus saya tanya apakah sudah bisa keluar. Akhirnya saya bisa keluar dengan merangkak, ucap Al-Fatih. Al-Fatih ini sempat dikunjungi langsung oleh Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Kamis sore. Hovifah berulang kali nampak takjub dengan cerita ini. Sesekali Al-Fatih bercerita kepada Hovifah mengenai apa yang terjadi selama 3 hari. Hovifah membalas dengan memberikan motivasi kepada Al-Fatih. Dalam kesempatan ini, Hovifah berkeliling ke sejumlah pasien yang masih dirawat. Al-Fatih merasa tertidur aja selama 3 hari, dan terasa ada yang ketuk-ketuk di sangka tukang. Setelah dievakuasi baru dia tahu bahwa ini ada gedung yang rubuh, ucap Hovifah di RSUD Notopuro Sidoarjo. Tidur kayak ada gempa, terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap, di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Terus tidur lagi? Enggak. Tanya-tanya cerita. Pas wabit tidur. Tidur. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu. Pokoknya. Ke kota gitu atau ke Makkah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya?